Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gion Protomo dengan NIM 2223210038 kelas PAI 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian akhir semester pembelajaran Al-Quran Hadis dari dosen Ibu Dr. Asmara Yumarni MAG. Baiklah, langsung saja kita ke soal pembahasan yang akan saya jelaskan dalam video ini. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, itu mengenai perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis untuk merencanakan dan mengatur kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sehingga proses ini melibatkan identifikasi tujuan pembelajaran, pemilihan metode pengajaran yang sesuai. Jadi penentuan materi pembelajaran serta evaluasi hasil pembelajaran. Sebuah contoh akan saya contohkan, yaitu mengenai perencanaan pembelajaran yang dapat diilustrasikan dalam kehidupan atau ilustrasikan sebagai contoh. Nah, yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran. Jadi siswa itu akan dapat mengidentifikasikan dan menjelaskan karakteristik dari misalnya pembelajaran Al-Quran Hadis, bagaimana makna dari pembelajaran Al-Quran Hadis itu sendiri. Kemudian terkait dengan metode pengajaran. Jadi pengajaran dilakukan melalui misalnya metode ceramah singkat, diskusi kelompok, dan kegiatan praktikum yang lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran Hadis. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi materi yang disampaikan mencakup mengenai pengenalan apa itu makna dari pembelajaran Al-Quran Hadis, apa saja yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka disitulah dimasukkan di dalam materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir tentu saja yaitu adanya evaluasi. Jadi evaluasi dilakukan melalui seperti tes tertulis, adanya presentasi lisan, dan adanya observasi seperti diskusi kelompok dan praktikum lainnya yang berkaitan dengan sesuai kebutuhan pembelajaran Al-Quran Hadis. Jadi dengan perencanaan pembelajaran ini yang baik, maka guru dapat memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara efektif, efisien, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu analisis kompetensi dasar pada PMA 347 tahun 2022 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis yang melibatkan pemahaman mendalam. Jadi tentang tujuan pembelajaran, analisis ini itu yang saya dapatkan adalah kemampuan yang ingin dicapai oleh siswa serta cara evaluasi yang sesuai. Jadi berikut ini saya contohkan, itu analisis kompetensi dasar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Jadi siswa dapat memahami makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi yang diharapkan mampu memahami konteks sejarah dan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi kemudian itu mampu untuk menjelaskan makna dari hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran hadis, mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan Al-Quran hadis. Kemudian selanjutnya itu metode pembelajarannya. Jadi yang dapat dianalisis adalah metode pembelajarannya. Karena pembelajaran dilakukan melalui misalnya contohnya itu ceramah, diskusi, studi kasus, dan praktik keagamaan lainnya. Penggunaan sumber belajar seperti adanya kitab tafsir Al-Quran Hadis, kemudian adanya literatur keislaman lainnya. Kemudian analisis juga dilakukan pada evaluasi pembelajaran. Karena kenapa? Tes tertulis untuk mengukur pemahaman tentang tafsir dari Al-Quran Hadis, presentasi lisan juga untuk menjelaskan makna dari ayat-ayat tertentu yang dilakukan oleh siswa. Kemudian adanya juga observasi seperti partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan sehari-hari. Nah, dengan melakukan analisis kompetensi dasar yang komprehensif ini, kita bisa merancang pembelajaran yang relevan, efektif, sesuai dengan kebutuhan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu tentang problem pembelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah. Nah, menurut saya itu kan adanya banyak sekali problem yang ada dilakukan di madrasah atau terdapat di madrasah. Nah, seperti misalnya yaitu keterbatasan sumber belajar. Nah, kenapa keterbatasan sumber belajar? Karena madrasah itu mungkin memiliki keterbatasan akses yang mengaitkan terhadap sumber belajar yang terpercaya untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena sumber itu sangat susah untuk didapatkan di madrasah, melainkan hanya sekedar buku saja. Nah, contohnya kurangnya akses terhadap buku tafsir Al-Quran yang terbaru dan literatur hadis yang terkini. Nah, itu sangat susah untuk didapatkan di pembelajaran madrasah sekarang ini. Terkait lagi, media-media online juga sudah banyak, tapi keterpercayaannya atau kepercayaan dari sumber itu belum tentu keabsahannya. Jadi itu sangat menjadi problem bagi saya. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran. Nah, menurut saya metode pembelajaran Al-Quran hadis ini masih banyak yang monoton, masih kurangnya pembelajaran yang kurang interaktif, dapat membuat pembelajaran menjadi
kurang menarik bagi siswa, sehingga pembelajaran Al-Quran hadis ini masih sering dikenal dengan pembelajaran yang membosankan. Contohnya guru hanya melakukan ceramah tanpa melibatkan siswa dalam diskusi atau kegiatan interaktif lainnya. Itu menjadi problematika. Kemudian yang ketiga menurut saya itu adanya keterbatasan pemahaman kontekstual. Jadi siswa tuh mungkin kesulitan memahami konteks sejarah dan makna ayat Al-Quran hadis. Karena kenapa? Karena kontekstual itu harus dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya siswa tuh sulit untuk mengaitkan ajaran Al-Quran dan hadis dengan situasi sosial dan kehidupan masa kini jika cara penyampaiannya tidak baik dan benar dalam metode seorang pendidiknya. Nah, kemudian yang menurut saya yang selanjutnya itu adalah evaluasi yang tidak komprehensif. Nah, kenapa tidak komprehensif? Itu karena sistem evaluasi yang hanya mengutamakan tes tulis tanpa melibatkan aspek misalnya praktek, aplikasi ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, maka itu seperti sia-sia. Karena nilai dari pembelajaran Al-Quran dan hadis itu adalah kebanyakan di praktikumnya. Bagaimana siswa mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hanya dilakukan tes tentang tes tulis, tentang tafsir Al-Quran tanpa mengukur bagaimana pemahaman siswa dalam mengaplikasikannya ajaran tersebut. Nah, menurut saya ada solusinya yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pengembangan sumber belajar. Jadi, madrasah mengembangkan perpustakaan digital misalnya, atau bekerja sama dengan penerbit yang mendapatkan akses lebih luas terhadap sumber belajar Al-Quran dan hadis yang terpercaya. Kemudian itu penerapan metode pembelajaran yang aktif. Nah, jadi guru itu menerapkan metode pembelajaran yang aktif seperti misalnya diskusi kelompok, adanya studi kasus, simulasi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Nah, selanjutnya itu adalah pengenalan konteks kontemporer atau guru dapat membantu siswa memahami ajaran Al-Quran dan hadis dengan mengaitkannya dengan konteks sosial dan kehidupan sehari-hari. Artinya memberikan contoh bagaimana makna dari Al-Quran hadis ini. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah evaluasi ya. Selain tes tertulis, evaluasi juga dapat mencakup presentasi lisan, adanya praktek atau observasi partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan. Nah, jadi dengan mengidentifikasikan atau menyelesaikan problematika dalam pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah, diharapkan pembelajaran dapat menjadi lebih efektif lagi, menarik dan bermakna bagi siswa dalam memahaminya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah beberapa problematika menurut saya yang masih susah untuk dilakukan sekarang ini. Kembali lagi ke bagaimana persiapan tenaga pendidiknya untuk mengajarkan di siswa-siswanya. Terima kasih. Itulah jawaban dari saya Giong Protomo mengenai soal ujian akhir semester pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.